wajib itu sama ya. Arkanus sholat, rukun-rukun sholat, sab'ata asyara. Sab'ata itu artinya 7, asyara 10, jadi 17, bukan 70. Sab'ata asyara itu ada 17 ya. Sab'ata asyara itu ada 17. Rukun-rukun sholat itu ada 17 ya. Ini Pak, ini pemahaman dari madhab Syafi'i. Jadi kalau madhab Syafi'i itu rukun-rukun sholat itu ada 17. Ada juga yang mengatakan lebih daripada 17. Di dalamnya itu dimasukkan dengan tumak nina ya, dengan tumak nina. Ada mengenai tumak nina di dalam Quran. Itu ada dalam surat apa ya? Berkaitan dengan tumak nina itu ada dalam surat An-Nisa sekitar ayat 103 ya. Kalau surat An-Nisa 101 berkaitan dengan qasar jamak, 102 nya berkaitan dengan sholat dalam peperangan. An-Nisa 103 berkaitan dengan dzikir setelah sholat dan tumanina. Itu dalam surat An-Nisa ayat 103. Jadi An-Nisa 101, 102, 103 itu berkaitan salah satu dengan sholat. Tadi juga dalam surat Al-Ankabut ayat 45, aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, rukun-rukun sholat itu ada 17. Tapi dari 17 ini Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, menurut madhab yang lain ada yang tidak termasuk rukun sholat, termasuknya syarat sah sholat. Nanti kita bahas Pak ya. Nah ini rukun sholat dulu. Apa yang 17 itu? Yang pertama adalah an-niyatu ya. Yang pertama adalah an-niyatu. Artinya apa? Niat ya. Dalam Quran yang berkaitan dengan niat ada dalam surat Al-Bayyinah kalau salah. Oke. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu ada dalam surat Al-Bayyinah. Kalau hadisnya ada namanya, dalam hadis itu innamal a'malu binniyat. Kalau dalam usul fikih, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu disebutnya namanya adalah disebutnya mantuk. Mantuk dalam usul fikih namanya mantuk, pakai M aja, mantuk, jangan pakai om. Mantuk, mantuk, mim, nun, to, wawu, kof, mantuk. Dalam usul fikih namanya mantuk ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu.
Setiap mantuk membutuhkan mafhum. Ya apa ya? Betul Pak? Supaya cepat aja Pak ya. Setiap mantuk membutuhkan mafhum. Di dalam Quran, aqimis sholat, dirikan sholat. Belum? Tetapi di dalam sholat tidak diterangkan bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana iktidal, bagaimana duduk di antara dua sujud. Tidak, hanya secara mujmal, hanya secara mujmal. Aqimis sholat, dirikan sholat. Itu disebutnya apa? Mantuk. Bukan mantuk. Ya, disebutnya apa? Mantuk. Nah, setiap mantuk pasti membutuhkan mafhum. Setiap mantuk pasti membutuhkan mafhum. Kalau mantuk tanpa mafhum, dalam Quran tadi dirikan sholat, kan tidak tahu bagaimana kita sholat, bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya, bagaimana cara iktidal dan sebagainya, tidak dijelaskan. Maka dibutuhkan yang namanya mafhum. Apa mafhumnya? Seperti tadi mafhumnya apa? Kata Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli. Hendaklah kalian sholat seperti aku melaksanakan sholat. Itu mafhum. Oh, berarti mantuk tersebut ada perintah dari Quran, ayo kita mafhumkan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Hendaklah kalian apa? Sholat seperti aku sholat. Itu mafhum. Nah, di sini rukun-rukun sholat itu ada 17. Ada yang mengatakan hanya cukup 15, ada yang mengatakan 21, 17, 21, ada yang mengatakan dengan 15 daripada rukun sholat. Apa bedanya? Perbedaan tersebut hanya Pak, ini termasuk rukun atau termasuk syarat sah. Rukun dengan syarat sah, kalau secara pemahaman Pak hampir sama. Kalau kita meninggalkan yang rukun berarti tidak sah. Kalau kita meninggalkan syarat sah berarti tidak sah. Tetapi menurut madhab dibedakan mana yang termasuk rukun sholat, mana yang termasuk syarat sah sholat. Makanya bilangannya beda-beda. Ada yang 17, ada yang 15, ada yang sampai 21 daripada rukun sholat. Satu, al-awwalu. Al-awwal itu apa artinya? Awal, yang pertama. Dalam Quran bahasa pertama itu ada berapa Pak? Awal 1, wahid 1, ahad 1. Bedanya apa Pak? Nah, Bapak yakin Bapak sudah pada tahu, tapi api-api itu terang. Kalau bahasa satu dengan kalimat wahid di dalam tafsir Pak, kalau bahasa satu dengan bahasa Arabnya wahid, itu angka 1 tersebut ada angka sebelum dan sesudah. 0, 1, 2, 3, 4 itu wahid. Tapi kalau bahasa satu memakai kalimat ahad,
itu tidak ada angka 0, angka sebelum dan sesudah. Jadi tidak ada 0 dan 2, tidak ada 1. Maka dalam Quran mengatakan qul huwallahu ahad, tidak pakai qul huwallahu wahid. Karena wahid mah ada angka sebelum dan sesudah. Ya, itu rahasianya ahad. Maka ahad itu apa? Angka 1 tapi tidak dimulai angka sebelum dan sesudahnya. Tapi kalau bahasa satunya memakai kalimat wahid, itu ada angka sebelum dan sesudahnya. 0, 1, 2 dan sebagainya, itu wahid. Maka itu rahasia. Dalam Quran Allah tidak mengatakan qul huwallahu wahid karena angkanya ada sebelum sesudah. Berarti kalau qul huwallahu wahid ada selain Allah. Tapi qul huwallahu ahad, betul-betul 1. Itu rahasianya Pak. Qul huwallahu ahad. Apa yang pertama rukun sholat itu adalah an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Jamaah yang Allah muliakan, yang termasuk rukun sholat yang pertama niat itu pendapat madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Ya, menurut madhab Maliki dan madhab Syafi'i bahwa niat itu termasuk rukun sholat. Tetapi menurut madhab Hambali dan madhab Hanafi, niat itu bukan termasuk rukun sholat, tetapi termasuk syarat sah sholat. Jadi pilih yang ke rukun, ke syarat sah. Tos nama. Kalau engkau mengatakan niat termasuk rukun sholat, berarti pemahaman madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Kalau engkau mengatakan bahwa niat termasuk syarat sah sholat, berarti engkau sudah berpendapat madhab Hanafi dan madhab Hambali. Kenapa Imam Syafi'i, madhab Syafi'i dan madhab Maliki mengatakan rukun salah satu termasuk rukun sholat itu niat? Gini aja Pak, kalau Syiah sholat tidak niat total itu dianggap batal, dianggap batal, dianggap tidak sah. Tetapi kalau menurut madhab Hanafi dan madhab Hambali, ya, dinamakan itu termasuk syarat sah sholat, bukan termasuk rukun sholat. Apa kata madhab Hanafi dan madhab Hanafi dan madhab Hambali? Jika Syiah melaksanakan sholat lupa dia tidak niat, tetap dianggap sholat, tetapi termasuknya sholatnya sholat mutlak. Sah, tetapi hanya dianggap sholatnya sholat mutlak. Kenapa sholat mutlak? Sholat mutlak itu sholat tanpa niat. Betul Pak? Sholat mutlak itu apa? Satu, tanpa niat. Yang kedua, apa? Saya sholat sunnah karena Allah beres, Pak. Sholat karena Allah. Sholat karena Allah, Pak. Sholat karena Allah. Dia nggak mutlak, Pak. Tetap dia mendapatkan pahala. Dianggapnya sholat mutlak. Karena menurut Imam Hanafi, menurut Imam Hanafi, yang namanya niat itu bukan hanya pas mau sholat, dari rumah mau datang ke masjid juga itu sudah termasuk niat. Ya Pak, so Bapak sumping kayak masjid maghrib dan terus di bumi enggak wudhu dan menuju wudhu kita pasti niat Pak
mau sholat maghrib, kata Imam Hanafi itu sudah termasuk niat. Sudah termasuk niat. Ya Pak. Nah, itu sudah termasuk niat ternyata. Makanya jamaah yang Allah muliakan. Begini, kita harus teliti Pak. Ada istilah muktaronah. Pakainya jelas ya. Ada istilah muktaronah. Apa artinya muktaronah? Istilah apa? Udah pada tahu lagi. Saya hanya mengingatkan Pak ya, hanya mengingatkan saja Pak. Saya yakin Bapak sudah pada tahu soal. Saya hanya mengingatkan, ya, hanya mengingatkan. Nah, begini Pak. Muktaronah itu barengan. Menurut Imam Syafi'i, madhab Syafi'i mengatakan jika kita niat mendahului daripada apa? Kalau kita berniat, ya Pak, tidak barengan dengan takbiratul ihram, tidak sah. Garis bawahi Pak, madhab. Jadi gini Pak, kalau madhab saya gini, Allah sambil niat, mulut mengucapkan Allah takbir, tetapi hati berniat. Cukup 3, sholat wajib, sholat maghrib karena Allah dalam hati. Karena kalau dikejar ya, kalau dikejar dengan terjemahnya, saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat makmuman karena Allah. Mau dapat takbirnya panjang tuh. Kesan Allah, kita husnudon cantik beres di dia. Daripada suudon ya, husnudon belum beres hatinya, belum pas di hatinya, niatnya belum tamat. Padahal Imam Syafi'i sendiri boleh hanya cukup 3 kalimat: sholat maghrib karena Allah, sholat asar karena Allah, sholat isya karena Allah. Makanya diwajibkan muktaronah. Allahu Akbar, mengucapkan bar. Kalau bisa ini niat sudah beres. Jangan bar tinggal lillahi ta'ala menurut Imam Syafi'i tidak sah. Niat itu dalam hati sudah beres sebelum kalimat bar. Lihat dalam tafsir Pak, bar jangan dibaca panjang. Kalau dibaca panjang artinya menjadi beduk. Tahu beduk? Dulang. Allahu Akbar. Hokartos kedah nama Allah Maha Besar, tapi barna dibaca panjang, jadi Allah. Jangan Allahu Akbar. Jangan. Kalau begini boleh. Allah Akbar sah. Itu takbirnya Imam Maliki, pendapat Imam Maliki. Allah Akbar boleh. Sedangkan mazhab yang 3, Allahu Akbar, yang tidak boleh barnya dipanjangkan. Nanti dibahas Pak pas bagian takbir. Ulah ayeuna geus baru. Jadi harus muktaronah. Allahu Akbar. Tetapi menurut 3 mazhab, niat boleh mendahului takbiratul ihram. Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki,
menurut madhab Hambali niat boleh mendahului takbiratul ihram. Tapi menurut madhab Syafi'i wajib muqtaronan. Wajib muqtaronan barengan dengan takbiratul ihram. Ya. Jadi kalau madhab Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan begini dalam hatinya, sebab boleh mendahului takbiratul ihram dalam hati, duhur karena Allah, Allah sah. Tetapi menurut madhab Syafi'i tidak sah kalau tidak muqtaronan. Kalau tidak muqtaronan, makanya Imam Syafi'i, madhab Syafi'i mengatakan bantulah hati kita untuk berniat itu dengan talaffuz bin niyat. Ucapkan itu niat dengan kalimat. Makanya ada kalimat usolli fardo, usolli itu adalah pendapat madhab Syafi'i, termasuk salah satunya sebagian daripada madhab Hambali mengatakan boleh dengan kalimat memakai usolli. Jadi boleh Pak? Kalau yang memakai usolli itu sebagian madhab Hambali dan madhab Syafi'i. Usolli fardhu isya arba'a raka'at mustaqbilan kiblat Ka'bah. Mustaqbil kiblat, mustaqbil Ka'bah. Kata yang sebelah sini kiblat, sebelah sini Ka'bah. Ayo daripada salah dua-duanya namanya mustaqbil kiblat wal Ka'bah begitu. Begini Pak, kalau mustaqbil Ka'bah, kalau Ka'bahnya ada di depan, usolli fardhu isya arba'ah raka'at mustaqbil Ka'bah, karena Ka'bahnya ada di depan. Sedangkan kalau Ka'bahnya tidak di depan, kan mustaqbil kiblati. Itu diluruskan ya, diluruskan. Jadi kalau Ka'bahnya ada di depan, mustaqbil Ka'bah. Kalau Ka'bahnya tidak ada di depan, mustaqbil. Jadi kalau Bapak sholatnya di Mekah pas ada Ka'bahnya, mustaqbil Ka'bah. Tapi kalau Ka'bahnya tidak kelihatan, tidak ada di depan kita, mustaqbil kiblat. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, sebagian Hambali boleh, hukumnya bukan boleh, yusannu at-talaffuz niyat, hukumnya disunahkan mengucapkan usolli. Jadi kalau ada yang memakai usolli, tolong jangan disalahkan. Itu pendapat madhab Syafi'i dan sebagian madhab Hambali. Sedangkan menurut madhab Maliki dan madhab Hanafi tidak usah pakai usolli, cukup niat dengan hati. Tapi madhab Maliki dan Hanafi juga istisna, dikecualikan bagi orang yang sholat ada sifat was-was. Was-was apa? Sifat ragu-ragu. Kalau memang usolli tersebut membantu untuk menguatkan niat, kata madhab Maliki dan Hanafi, hukumnya ibahah, bukan sunnah, tapi boleh. Karena sebab kalau menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali, sebagian madhab Hambali mengucapkan niat tadi hukumnya sunnah.
Tapi kalau madhab Maliki dan madhab Hanafi hukumnya adalah tidak usah pakai usolli, kecuali kalau bagi orang yang sholat dalam keadaan ragu-ragu, mamam, itu hukumnya apa? Boleh mengucapkan kalimat usolli. Hukumnya tidak sampai sunat, tapi hukumnya yang namanya ibadah dilaksanakan mangga, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi kalau yang namanya sunat, kalau dilaksanakan mendapatkan pahala. Dari mana dasar Imam Syafi'i dan sebagian madhab Hambali mengatakan hukumnya itu adalah sunnah? Dari mana kalimat usolli tersebut? Itu madhab Syafi'i mengambil satu sumber namanya kias. Namanya apa? Kias. Dikiaskan kemana? Diserupakan Pak kiasnya. Dikiaskan kemana? Ketika Rasul melaksanakan ibadah haji, Rasul mengatakan begini, labbaik Allahumma hajjan. Ketika Rasul mengucapkan ibadah melaksanakan ibadah haji, Rasul langsung dengan mulutnya ketika niatnya mau melaksanakan ibadah haji langsung mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Kata Imam Syafi'i, sebagian Imam Hambali mengatakan Rasul juga ketika mau melaksanakan ibadah haji tidak cukup dengan hati, Rasul menggunakan dengan labbaik Allahumma hajjan, dikiaskan. Jadi Imam Syafi'i bukan pendapat sendiri, tapi mengkiaskan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikiaskan Pak. Ya, dikiaskan. Sedangkan kata madhab Maliki dan madhab Hanafi mengatakan tidak bisa dikiaskan. Artinya apa? Tidak usah pakai usolli, kecuali bagi yang mamam atau ragu. Jadi apa Pak? Ayeuna mah gini Pak, sepakat empat madhab bahwa niat itu wa mahalluha niat bil qalbi. Sepakat empat madhab bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Di dalam hati. Makanya kata Imam Syafi'i termasuk madhab Hambali, sebagai madhab Hambali mengatakan jika terjadi antara niat hati dengan niat yang diucapkan itu berbeda, ya spontanis berbeda, Pak. Itu yang diambil adalah yang niat di dalam hati. Oke, contohnya usolli fardhu si A melaksanakan sholat asar, tapi tanpa sengaja usolli fardhu dhuhri arba rokan sekolah Allah. Tadi pas diucapkan duhur langsung dalam hati Allah, sholat asar karena Allah. Walaupun ucapannya duhur, tapi hati mengatakan asar, karena sesuai dengan waktu asar itu hukumnya adalah sah. Yang diutamakan apa? Niat di dalam hati. Bilihlah. Kadang-kadang kan masuk, kadang-kadang sok rusuh Pak, tergesa-gesa. Imam tersebutnya walam yakun lahu lari aduh pas niat tadi duhur jadi tidak ada asar ya Allah. Kan tergesa-gesa apa yang masuk ibaratnya ingin cepat-cepat menambah termasuk satu rakaat. Yang penting kata madhab Syafi'i mengatakan jangan sampai ketinggalan 2 rukun. Jangan sampai ketinggalan 2 rukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung imam ruku. Ya. Kata madhab Hanafi dan madhab Maliki tidak usah baca surat. Tidak usah baca surat Al-Fatihah, karena kalau
surat Al-Fatihah tidak dibaca, kan itu baru satu rukun. Yang tidak boleh kalau ketinggalan dua rukun. Betul kan? Kan satu rukun. Kalau tidak, kan itu Fatihah termasuk rukun sholat. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, kebagian rukun. Tetapi ketika kita rukun, imam sudah berdiri dua rukun, Pak, itu tidak dianggap satu rakaat. Ketika kita mau rukun, imam cepat, kan dua rukun. Rukun pertama, yang kedua membaca apa? Fatihah. Dua rukun. Satu rakaat itu apa? Itu tidak dihitung satu rakaat. Kalau apa? Kalau ketinggalan dua rukun menurut mazhab Syafi'i. Ya. Kalau mazhab Hanafi nanti dibacakan ya. Kalau mazhab Hanafi menurut para Hanafi, seorang makmum tidak usah baca Fatihah, dengarkan imam saja. Cukup mendengarkan imam saja, kata mazhab Hanafi. Kenapa kata Hanafi? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Jika Quran sedang dibacakan, dengarkan. Jadi menurut mazhab Hanafi, mendengarkan itu sama dengan membaca. Jadi kalau imam baca Fatihah berapa membingkir, mendengarkan itu sudah sah. Menurut mazhab Hanafi. Nanti Pak lihat. Nah, jamaah yang Allah muliakan, itu salah satunya adalah sekali lagi Pak, kalimah muqtaronah. Ya, itu tergantung kehusuan kita. Ya, Allah. Jadi sekali lagi, jika ada yang takbirnya agak panjang, can beres-beres wae, eta teh teu acan naon, pas jeung hate. Sok kuninga sebagai Allah. Jadi Allah. Sampai katin kali sama wae Pak. Allah. Ayo kita baca Allah. Berarti kita harus dulu ya Pak. Daripada sudon dosa, sudon berumpas dengan hati. Ada yang sekilas Pak, Allah, itu tiga mazhab, Allah, tiga mazhab mah langsung lah daripada tiga Allah, sholat asar karena Allah, sholat maghrib karena Allah, sholat isya karena Allah, cukup Pak. Jadi menurut tiga mazhab tidak usah ada mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal kiblat, ada al-ma'muman imaman dan sebagainya, tidak usah. Cukup asar apa? Salat asar karena Allah. Allah. Sekilas ya. Ada yang pilih Pak Allahu Akbar tosban ragu-ragu ya. Bolehkah kita niat langsung pada saat itu tanpa mengangkat kedua tangan? Hukumnya adalah sah. Karena mengangkat kedua tangan, mohon maaf Pak, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya, sepakat Pak, sepakat empat mazhab. Angkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, tapi ketika melaksanakan bacaan takbir intiqal tidak semuanya harus mengangkat tangan. Takbiratul ihram, takbir yang pertama Pak, ya Allah, yang mulai sholat Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Sepakat empat mazhab angkat kedua tangan. Di mana kedua tangan mengangkat posisinya? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, mengangkat kedua tangan hanya dua posisi. Pertama, mankibain, lurus dengan pundak. Allah. Jadi berdiri Allah. Di bawah pundaknya di mana? Allah. Allah. Pundak. Kedua, dalam hadis Rasul,
lurus dengan telinga. Allah. Jadi boleh begini, patokannya mankibir, dua pundak. Boleh uzunin, dua telinga. Hanya dua dalam hadis. Allah. Jadi boleh. Allah. Bolehkah diamalkan dua-duanya? Itu salah satunya apa? Untuk mencapai ilmu yang bermanfaat, amalkan. Satu saat Allah, satu saat Allah. Ya, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Yang belum saya temukan hadisnya Pak, sampai 4 mazhab juga tidak berpendapat di bawah Pak. Jadi Allah saya menemukan Allah. Ya, yang ada dua Allah. Jangan berlebihan. Berlebihan, melebihi kedua telinga. Ya. Jadi kalau Allah ini menghadap kiblat. Allah. Ya Pak ya? Nah itu dalam hadis Rasul. Itu dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipegang oleh 4 mazhab. Allah. Tidak ada yang pendapat begini atau di bawah begini. Tidak ada. Apa ya? Maka ini Pak, dalam hadis Rasulullah SAW, ini hadis itu Pak, termasuk hadisnya hadis hasan. Tetapi ada yang mengatakan menurut Imam Al-Albani termasuknya hadis sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Rasul kedatangan malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, di antara umatmu ada yang sudah sholat 60 tahun tapi sholatnya tidak diterima. 60 tahun sudah melaksanakan sholat, tetapi apa? Tetapi sholatnya tidak diterima. Lam tuqbal sholatuhu, tidak diterima sholatnya. Kata Rasulullah SAW, Jibril, apa penyebabnya? Singkat, lam tutim ruku'ahu wa sujudahu. Yang 60 tahun dia melaksanakan, sampai 60 tahun melaksanakan sholat, tidak bisa menyempurnakan ruku dan sujud. Jadi yang susah apa? Antara ruku dengan sujud. Yang paling susah apa? Ruku dengan sujud. Kenapa Rasulullah mengatakan ruku tidak bisa menyempurnakan ruku dan sujud? Menurut ahli fikih mengatakan karena mencakup berbagai anggota. Kan banyak anggota sujud, anggota ruku dan sebagainya. Banyak yang tidak sempurna ketika melaksanakan sujud dan ruku. Nanti ya, yang minimal sedikit ya Pak. Kalau sujud ini nanti juga terbahas Pak ya, hanya sebagai gambaran. Kalau sujud itu Pak, tangan di sampingnya itu lurus dengan mankibir atau udunen. Sujud Pak, tangan di samping ini Pak lurus dengan kedua telinga atau kedua pundak. Jadi boleh di sini, boleh sebelah sini. Yang tidak boleh sebelumnya di sini, di samping kaki dia ya Pak. Ya Pak ya. Jadi Pak ini mohon maaf sedikit, dia Pak ya. Jadi ini Pak, yang ini lurus dengan ini, atau lurus dengan pundak ini. Tidak boleh di sini. Sini. Tidak boleh. Yang itu pundak dalam hadis Rasul. Atau lurus dengan telinga. Tidak boleh begini, hanya dulu. Sudah. Sudah ya? Nah itu Pak, sebagai gambaran. Nanti Pak diterangkan. Silakan Pak, ada pertanyaan mengenai satu
Rukun sholat itu yang pertama apa? An-niyatu. Dan oh, satu ruku. Nanti ada pembahasannya Pak. Kalau dibahas sekarang saya bahan. Itu Pak ya. Nah, hanya sebagai gambaran saja Pak ya, sebagai gambaran saja. Kalau ini Bapak rukunya Pak, sebagai gambaran saja Pak. Ini Pak ya. Kalau ruku dalam hadis Rasulullah SAW, kalau ruku ini biarkanlah Pak ini terbuka, tapi jangan seadanya aja, terbuka seadanya. Jadi ulang sampai di muka itu dari rapat terkir seadanya aja, alami biarkan. Kalau dalam sujud baru ini tertutup. Kalau dalam sujud, kalau dalam rumah asayang lutut yang dipegangin. Nah, terus yang ini harus lurus. Nanti ada, jadi tidak boleh begini, Pak. Terus begini. Terus kakinya, Pak, ketika ruku atau berdiri tidak boleh melebihi 2 pundak. Itu paling besar. Itu kayak dia, Pak, melebihi. Patokannya kata Rasulullah SAW, pundak. Kalau pundak segini ya segini. Kalau kurang boleh, tapi jangan kasar. Menurut Imam Syafi'i minimal Pak 4 jari. Ini Pak, minimal. Jadi jangan minimal. Besarnya jangan melebihi pundak kita, bukan pundak orang lain, pundak kita. Jadi jangan melebihi Pak. Kalau dalam hadis Rasul ya jangan sampai masuk seekor anak lembu, anak kambing. Jadi orang kira kan masuk kayak gitu, ya. Domba minum lagi masuk dan domba itu, ya. Dalam itu. Nanti akan diterangkan saya mengenai rukun-rukun sholat yang lainnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang mudah-mudahan mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan, yaitu mengenai rukun-rukun sholat. Yang pertama apa tadi? Adalah niat. Kurang lebihnya saya mohon merhatiin, ditutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi wa wasi'al karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghithna ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.